Indonesia akan merdeka, but saya tidak setuju. Kita harus mendapatkan Indonesia kembali. Yes, you are right. Oke, untuk saat ini kita harus berusaha agar pemerintah dan warga Indonesia tidak mencurigai pergerakan Indonesia kita untuk saat ini. Mari kita lakukan. Bagaimana ini? Indonesia ini semakin kacau. Belanda berusaha memecah belah negara kita. Anda benar, kita harus mencari solusinya bersama-sama. Bagaimana jika kita melakukan kesempatan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia untuk melakukan diplomasi? Baiklah, kita harus meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Oke, saya setuju. Good morning everybody, sit down please. Oke, kita di sini akan membahas permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Jadi bagaimana antara Indonesia dan Belanda bisa berdamai? Kami ingin berdamai dengan Belanda, tapi dengan syarat Belanda harus mengakui kedaulatan tiga wilayah tersebut, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Oke, sure. Kami tidak setuju. Nederland hanya mengakui Indonesia dan Jawa dan Madura saja. Tidak bisa seperti itu. Jika ingin berdamai, Belanda harus mengakui ketiga daerah yang disebutkan. Nederland hanya akan mengakui Indonesia atas Madura dan Jawa saja. Jika tidak mau seperti itu, maka Nederland dan Indonesia akan pernah berdamai. Baiklah. Oke, sit down please. Tenang. Oke, daripada kalian berdebat, kita harus selesaikan pertemuan hari ini dan pada hari ini juga. Terus bagaimana kelanjutannya? Oke, lihat saja mas. Oke, lihat saja nanti untuk pertemuan kali ini kita tutup hari ini. Thank you. Bagaimana tadi? Bagaimanapun, jika Belanda tidak mengakui ketiga daerah yang saya sebutkan, Indonesia akan tidak berdamai dengan Belanda. Saya paham, namun yang membicarakan sesuatu itu harus dengan keberanian. Tapi Belanda tidak mengakui kedaulatan tiga wilayah tersebut. Saya paham, namun itu saat itu lebih baik kalian istirahat terlebih dahulu. Baiklah, kita istirahat. Oh, enak saja. Indonesia menurut Netherlands untuk mengakui ketiga daerah tersebut. Mereka tidak sepantasnya bicara seperti itu. Mereka itu harus sadar mereka itu Indonesia. Oke, kita lihat saja nanti. Pada selanjutnya akan kuhabisi pihak Indonesia. Sudah dulu untuk saat ini, sekarang serahkan dulu badan kita, oke? Baik. Perundingan HGVLV yang kedua kembali dilakukan pada bulan April tahun 1946. Welcome, I think. Pasti kalian tahu semua alasan kalian berada di sini. Jadi bagaimana dari kedua pihak? Apa Anda yang berubah pikiran? Saya Belanda tidak akan pernah setuju dengan pernyataan Indonesia. Bagaimana dengan pihak Indonesia? Pernyataan Indonesia tidak akan pernah berubah. Enak saja, pihak Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura. Oke, tenang. Jadi dari kedua belah pihak tidak ada yang berubah pikiran. Oke, jadi daripada perundingan hari ini tidak ada yang menjadi hasil apa-apa. Untuk perundingan terakhir dan tempat saya sudah menentukan tanggal dan tempatnya, yaitu pada tanggal 19 November di Linggarjati. Dan pada saat itu perundingan akan adanya gencatan senjata. Bagaimana? Oke, Perundingan HGVLV berakhir dengan adanya kegagalan pihak Indonesia. Gencatan senjata dilakukan tidak membawa banyak perubahan. Pada tanggal 11 November 1946 dilakukan perundingan terakhir di Linggarjati. Sidang-sidangnya berlangsung dari tanggal 11 November 1946. Delegasi pihak Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dan delegasi pihak Belanda dipimpin oleh Prof. Sekmerhol. Baik, for me, jadi di sini kita akan membahas perdamaian antara belah pihak Indonesia dan belah Belanda. Jadi apakah kedua belah pihak yang ada masalah? Kalau perundingan hari ini tetap seperti ini tidak ada apa mendapatkan masalah apa. Jadi bagaimana kalau kedua belah pihak tidak ada masalah? Ya, bagaimana solusinya? Menurut saya, Belanda harus mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia. Kedua belah pihak masing-masing berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan. Hingga akhirnya pihak Belanda berubah pikiran untuk menyetujui kedaulatan atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Semuanya lagi bertanda tangani berkasnya.
Perundingan Linggarjati selesai dengan menghasilkan 4 isi perjanjian, yaitu 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atau Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau dinamakan RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia mempersemakmurkan Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepada Uni.